Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali ingin bersama-sama belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menuntun, membimbing dan mengarahkan perjalanan hidup kita untuk semakin lebih menyenangkan hati Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, kita boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kita yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing dan menyertai kami, hari ini kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam hidup kami hari ke hari. Berkati firman-Mu dan berkati hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal pertama, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, Yakobus pasal pertama, ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita mendengarkan sebuah kisah bermakna kreativitas menjual sisir pada biksu. Demikian kisahnya. Kreativitas menjual sisir pada biksu. Ada perusahaan pembuat sisir yang ingin mengembangkan bisnisnya, sehingga pihak manajemen ingin merekrut sales manager yang baru. Perusahaan itu memasang iklan pada surat kabar. Tiap hari banyak orang yang datang mengikuti wawancara yang diadakan. Jika di total jumlahnya hampir 100 orang hanya dalam beberapa hari. Kini perusahaan itu menghadapi masalah untuk menemukan calon yang tepat di posisi tersebut, sehingga si pewawancara membuat tugas yang sangat sulit untuk setiap orang yang akan mengikuti wawancara terakhir. Tugasnya adalah menjual sisir pada para biksu di wihara. Hanya ada 3 calon yang bertahan untuk mencoba tantangan di wawancara terakhir ini, yaitu Mr. A, Mr. B, dan Mr. C. Pemimpin wawancara memberi tugas, sekarang saya ingin kalian bertiga menjual sisir dari kayu ini kepada para biksu di wihara. Kalian hanya diberi waktu 10 hari dan harus kembali untuk memberikan laporan setelah itu. Setelah 10 hari mereka memberikan laporan. Pewawancara bertanya pada Mr. A, "Berapa banyak yang sudah Anda jual?" Mr. A menjawab, "Hanya 1. Si pewawancara bertanya lagi, "Bagaimana caranya Anda menjual?" Mr. A menjawab, "Para biksu di wihara itu marah-marah saat saya menunjukkan sisir pada mereka. Tapi saat saya berjalan menuruni bukit, saya berjumpa dengan seorang biksu muda, dan dia membeli sisir itu untuk menggaruk kepalanya yang ketombean." Pewawancara bertanya pada Mr. B,
"Berapa banyak yang sudah Anda jual?" Mr. B menjawab, 10 buah. Saya pergi ke sebuah wihara dan memerhatikan banyak peziarah yang rambutnya acak-acakan karena angin kencang yang bertiup di luar wihara. Biksu dalam wihara itu mendengar saran saya dan membeli 10 sisir untuk para peziarah agar mereka menunjukkan rasa hormat pada patung Sang Buddha. Kemudian pewawancara bertanya pada Mr. C, "Bagaimana dengan Anda?" Mr. B menjawab, 1000 buah. Si pewawancara dan 2 pelamar yang lain terheran-heran. Si pewawancara bertanya, "Bagaimana Anda bisa melakukan hal itu?" Mr. C menjawab, "Saya pergi ke sebuah wihara terkenal. Setelah melakukan pengamatan beberapa hari, saya menemukan bahwa banyak turis yang datang berkunjung ke sana. Kemudian saya berkata pada biksu pemimpin wihara, 'Sifu, saya melihat banyak peziarah yang datang ke sini. Jika Sifu bisa memberi mereka sebuah cenderamata, itu akan lebih menggembirakan hati mereka.' Saya bilang padanya bahwa saya punya banyak sisir dan memintanya untuk membubuhkan tanda tangan pada setiap sisir sebagai hadiah bagi para peziarah di wihara itu. Biksu pemimpin wihara itu sangat senang dan langsung memesan 1000 buah sisir." Demikianlah kisah bermakna kreativitas menjual sisir pada biksu. Pernahkah Anda menerima tantangan yang sulit seperti cerita tersebut? Anda bisa marah, menyerah, atau melakukan dengan ogah-ogahan. Berhentilah sejenak. Pikirkan berbagai kemungkinan dan kerjakan. Kreativitas seringkali berjalan bersama niat. Demikianlah kisah bermakna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, orang yang sukses seringkali bukan hanya ditentukan oleh orang yang rajin dan cerdas, tetapi yang memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain. Sekali lagi, orang yang sukses seringkali bukan hanya ditentukan oleh orang yang rajin dan cerdas, tetapi yang memiliki kemampuan untuk melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangan Allah. Amsal 1 ayat yang kedua mengatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus-Nya. Kita dapat melakukan semuanya itu dengan menerima hikmat dan menghampiri Allah serta memohon dengan iman kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kisah menjual sisir pada biksu ini menjadi perenungan kita bersama pada hari-hari yang semakin sulit kita hadapi. Kita memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar hikmat yang daripada Tuhan, kita juga memerlukan asupan kebenaran-kebenaran firman-Nya untuk lebih hidup dalam kreativitas yang semakin lebih tinggi. Tidak kalah dari kreativitas orang-orang di luar sana, orang-orang di dunia ini. Tapi kita mempunyai kreativitas yang semakin lebih baik lagi, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh
orang lain. Karena itu, kreativitas katanya sering kali berjalan bersama niat kita. Bangunlah niat yang baik. Bangunlah niat yang sungguh-sungguh untuk mau maju. Bahkan lebih daripada itu, kita mau diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya renungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita untuk mencari hal yang lebih baik lagi, untuk mendorong kita untuk lebih kreatif lagi, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kita, untuk mewujud nyatakan impian-impian yang sedang kita miliki hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mendorong mari kita meningkatkan keterampilan demi keterampilan. Mari kita memakai semua berkat-berkat Tuhan dari pikiran-pikiran yang dianugerahkan dalam hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dengan kreativitas yang kita miliki untuk menjalani kehidupan walaupun sulit, penuh dengan tantangan. Dengan kreativitas itu kita mampu menghadapi semuanya dengan baik. Karena itu sekali lagi mari kita lakukan dan mari kita minta apa yang perlu dalam kehidupan kita, hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Datanglah ke hadapan Tuhan, mintakanlah apa yang perlu untuk kebaikan-kebaikan kita. Pergunakanlah semuanya untuk menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada hari-hari ini menjalani kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami jika kami memiliki kekurangan untuk hikmat, kebijaksanaan, untuk mengetahui apa yang penting, apa yang perlu yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ke depan ini. Biarlah Tuhan kami memohonnya hanya kepadamu. Berikanlah kami hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang sulit, penuh dengan tantangan, namun tidak pernah kami akan dikalahkan oleh tantangan dan kesulitan itu. Kami mau memakai semua kemampuan kami Tuhan untuk memikirkan berbagai kemungkinan yang dapat kami kerjakan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini Tuhan, di akhir pekan, untuk mempersiapkan apa yang perlu dalam persekutuan dan ibadah kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami Tuhan bersama-sama beribadah pada besok hari. Temani kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Dalam bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Semangat, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.